Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam dan bahagia. Halo Bapak Ibu Guru, perkenalkan saya Edianus Surupang, Guru SD YPS Lawewu, Kabupaten Luhut Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini saya akan berbagi sebuah praktik baik tentang inovasi Project Based Learning berdiferensiasi pada pembelajaran IPAS kelas 3 SD dengan multimedia pembelajaran interaktif Esidupan. Edukasi siklus hidup tumbuhan. Selamat menyaksikan. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan topik yang hangat diperbincangkan sejak munculnya kurikulum Merdeka. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru perlu memahami kebutuhan siswa dari segi kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa. Salah satunya dengan melakukan tes diagnostik. Hasil tes diagnostik di awal tahun ajaran 2024-2025 menunjukkan gaya belajar siswa auditori, visual, dan kinestetik. Pertemuan pertama materi siklus hidup tumbuhan pembelajaran IPAS dilakukan tes pemahaman awal yang menunjukkan akurasi ketepatan jawaban siswa adalah 62%. Hasil tes diagnostik juga menggambarkan tersedianya perangkat dan jaringan internet yang memadai, serta mengakses dan mengumpulkan tugas dengan LMS, yang artinya mereka telah familiar dengan penggunaan teknologi. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka pada mata pelajaran IPAS kelas 3 dengan materi siklus hidup tumbuhan, saya menggunakan model Project Based Learning berdiferensiasi sebagai salah satu model pembelajaran yang inovatif yang didukung oleh multimedia pembelajaran interaktif Esidupan, edukasi siklus hidup tumbuhan. Menjadi guru yang baru melaksanakan kurikulum Merdeka di tahun ini menantang saya untuk lebih memahami pembelajaran berdiferensiasi dan cara memetakan kebutuhan siswa. Penyusunan MPI Esidupan membutuhkan waktu lebih dari jam kerja. Selain itu, proyek yang dilakukan di rumah mengakibatkan berkurangnya monitoring langsung oleh guru. Dalam meminimalisir tantangan tersebut, saya aktif untuk memahami pembelajaran berdiferensiasi melalui pelatihan mandiri platform Merdeka Mengajar, berdiskusi dan berkonsultasi dengan rekan-rekan guru yang lebih dulu melaksanakan kurikulum Merdeka, atau rekan guru yang terlibat dalam guru penggerak, serta mengikuti program peningkatan kompetensi pemanfaatan platform teknologi, yaitu program Pembatik 2024. Dukungan orang tua juga menjadi hal penting dalam pelaksanaan proyek di rumah. Langkah-langkah implementasi Project Based Learning berdiferensiasi yang telah dilakukan. Pertama, melakukan tes awal pembelajaran dengan menggunakan kuisis mode kertas. Yang kedua, menyusun rancangan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil tes diagnostik, yaitu merencanakan kegiatan pembelajaran dengan memilih model Project Based Learning berdiferensiasi. Menyusun MPI Esidupan yang dikembangkan melalui Google Site. Bagian-bagian dari setiap laman MPI Esidupan yaitu menu utama, petunjuk, kata pengantar, sasaran dan tujuan, ice breaking dan tes kemampuan awal, materi pembelajaran dalam bentuk komik dan video, kuis, tugas proyek di rumah, hasil karya atau laporan siswa, profil pengembang, dan referensi. Pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan sintaks model Project Based Learning. Guru dan siswa melakukan tanya-jawab menggunakan pertanyaan penuntun. Apakah kamu pernah melihat orang menanam tanaman tetapi tidak dengan biji? Coba Alessa. Kita dengarkan namanya dulu. Apa yang ditanam? Pohon pisang. Apa yang ditanam waktu itu? Oh, kayak tunas. Kegiatan dilanjutkan dengan siswa menyimak video dan mengamati gambar tentang cara tumbuhan memulai siklus hidupnya, dilanjutkan dengan tanya jawab bersama guru. Kegiatan ini untuk mengakomodir siswa dengan gaya belajar audiovisual. Ya betul, jadi akar dulu muncul, kemudian naik batang, lalu muncul daun. Oh ya, jangan lupa untuk melakukan penyiraman dan mengumpulkan secara rutin ya brother. Oke, nah sekarang tumbuhan apa yang ada di dalam? Tumbuhan apa ya? Apa? Strawberry. Nah sekarang bagian apa yang ditanam tadi? Sulur. Nah, siswa juga menyimak pertumbuhan bawang, bambu, pisang, kentang, jahe, singkong, dan tumbuhan paku. Untuk mengakomodir siswa dengan gaya belajar kinestetik, siswa melakukan pengamatan tumbuhan di lingkungan sekolah. Mereka mengamati bunga lidah buaya, tumbuhan paku, jambu biji, pohon dengen, tomat, bunga bakung, dan kunyit. Siswa kemudian membacakan hasil pengamatan mereka dan guru memberikan penguatan materi. Tahap menyusun perencanaan proyek
diawali dengan memperkenalkan MPI Esidupan. Guru kemudian membagi siswa ke dalam kelompok. Setiap kelompok diberikan Chromebook untuk mengakses MPI Esidupan. Siswa dapat mengakses kembali atau menambah pemahaman tentang siklus hidup tumbuhan dengan mengakses materi dalam bentuk bahan bacaan disertai gambar atau video pembelajaran yang merupakan salah satu contoh diferensiasi konten. Guru menjelaskan proyek yang dilakukan di rumah yakni menanam tumbuhan dan mengamati cara memulai siklus hidupnya. Panduan tugas pengamatan dapat diakses siswa di Esidupan pada menu tugas proyek di rumah. Siswa diberikan kebebasan untuk memilih tumbuhan yang akan ditanam, serta bentuk laporan pengamatan yang akan dibuat. Laporan tersebut dapat berupa video, cerita, komik, atau cara yang mereka inginkan dengan kriteria mereka menuliskan atau menyebutkan nama tumbuhan, cara memulai siklus hidupnya, hasil pengamatan pertama, kedua, dan ketiga. Siswa kemudian mengisi lembar perencanaan proyek dengan menuliskan nama tanaman, cara tanaman tersebut memulai siklus hidupnya, tanggal melakukan kegiatan seperti menyiapkan alat dan bahan, melakukan penanaman benih, waktu melakukan pengamatan 1, 2, dan 3, serta tanggal pembuatan laporan pengamatan. Tahap monitoring siswa dan kemajuan proyek. Proyek ini dilakukan di rumah sehingga pada tahap ini peran orang tua sangat penting. Guru dapat melakukan monitoring dengan mengingatkan siswa di sekolah atau mengecek laporan yang telah dikumpulkan oleh siswa. Dengan pendampingan orang tua, siswa dapat mengumpulkan laporan mereka melalui Google Form atau Google Classroom. Pada tahap penilaian hasil, guru menampilkan laporan yang telah dikumpulkan oleh siswa. Pada kegiatan ini, siswa dapat memberikan apresiasi kepada laporan yang telah dikumpulkan oleh temannya. Kegiatan diakhiri dengan mengisi penilaian diri dan melakukan refleksi bersama. Apa yang kalian rasakan? Senang. Apalagi? Menyenangkan? Seru? Oke. Dapat pengetahuan baru tidak? Model project-based learning melalui penanaman tumbuhan dan pengamatan pertumbuhannya memberikan kesempatan kepada siswa dalam menerapkan teori yang mereka pelajari dalam konteks dunia nyata sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan kontekstual. Pembelajaran berdiferensiasi melalui konten dan aktivitas yang bervariasi memberikan kemerdekaan bagi siswa dalam memahami pembelajaran. Diferensiasi proses dan produk menjadikan karya siswa tidak sama lagi. Tinggi dan hijau. Siswa menemukan pengetahuan baru. Terdapat siswa yang menanam tumbuhan ubi jalar dan daun bawang dengan stek batang atau tanaman yang bisa tumbuh tanpa tanah. MPI Esidupan digunakan sebagai media belajar mandiri. Kemampuan teknologi dari siswa pun meningkat dengan mampu mengoperasikan tombol-tombol dalam MPI. Saya sangat senang belajar di Esidupan karena saya sudah bisa menonton video, bermain kuis, dan juga mempelajari tentang siklus hidup tumbuhan. Inovasi pembelajaran ini telah dibagikan kepada rekan-rekan guru yang lain melalui kegiatan diseminasi. Salam dan bahagia. Esidupan adalah media interaktif yang dapat membantu siswa memahami siklus hidup tumbuhan melalui membaca, menonton video, bermain, dan pengamatan. Dengan pendekatan yang berbasis proyek, Esidupan mendukung pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan, serta mengakomodir berbagai gaya belajar siswa. Kami berharap Esidupan dapat menjadi media yang inovatif dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Dari sisi diferensiasinya, anak-anak didorong untuk memilih sendiri jenis tumbuhan yang ingin mereka lihat siklus hidupnya, dan mereka kemudian bisa mengomentari berdasarkan hasil pengamatan mereka. Selain itu juga mereka mulai bisa membuat laporan berdasarkan penemuan itu dengan panduan yang telah disediakan oleh Pak Edianus dalam aplikasi Esidupan ini. Nah, saran saya berikutnya bisa ditambahkan bagian refleksi apa sih yang anak-anak rasakan setelah mereka melakukan proyek ini. Sekian dan terima kasih. Bapak Ibu, demikian pemaparan saya tentang inovasi dalam pembelajaran. Mari berkarya bersama untuk mewujudkan pembelajaran yang berkualitas, bermakna, dan berkelanjutan. Terima kasih.